Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh berjumpa lagi, bertemu kembali dalam ibadah siang, di mana pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama, lalu nanti akan dilanjutkan dengan mempelajari firman Tuhan. Di mana pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, kita sudah tiba di hari Selasa dengan judul Mengampuni dan Melupakan. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, baiklah kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan diputar oleh operator. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Lain orang mungkin bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Baik, kita akan sama-sama berdoa.
Untuk itu, saya minta Pendeta Franz boleh pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami pada hari ini. Akan kami boleh menikmati lagi di siang hari ini untuk belajar bersama. Tuhan, sertailah ibadah bahkan doa yang kami akan melayangkan pada hari ini lewat mempelajari firman Tuhan, dalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang Kau sudah asingkan. Dosen Riko yang akan menyampaikan bahasan pada siang hari ini. Dan berkatilah kami semua, agar kami semua diberkati dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Franz. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, hari Selasa, kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call for Jesus' help, because I have decided I will go. Karena keputusanku kan pergi. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa, yaitu tentang mengampuni dan melupakan. Ya, satu hal yang perlu kita lakukan sebagaimana pengalaman dari Yusuf, seorang hamba Tuhan. Dia mengalami hidup yang mungkin di luar dari pemikirannya. Ya, nah, sebenarnya saat ini akan dibawakan oleh Pendeta Joseph Ringo, tapi karena beliau masih dalam ada urusan sehingga beliau belum bisa bergabung pada saat ini. Tapi tidak apa-apa, kita akan lanjutkan saja berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu tentang mengampuni dan melupakan. Ya, dua hal yang perlu kita lakukan dan dua hal yang saling berkaitan
dalam kehidupan kekristenan kita. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Yusuf ketika dia diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Dia diperlakukan dengan tidak adil oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan dia juga merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh tuannya ketika dia harus masuk ke dalam penjara oleh karena fitnah dari istri Potifar. Ya, jadi inilah pengalaman Yusuf berkaitan dengan saudaranya dan berkaitan juga dengan majikannya atau berkaitan dengan teman-temannya waktu di rumah Potifar sebagai seorang karyawan ataupun sebagai seorang tawanan di penjara di Mesir. Ya, jadi kita akan lihat pada siang hari ini bagaimana pengalaman Yusuf dengan saudara-saudaranya sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan ya pengampunan dan melupakan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap dirinya. Kita tahu jalan hidup Yusuf. Ya, tetapi dalam hal ini Yusuf bisa mengampuni dan melupakan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni dan melupakan itu berarti kita menghilangkan rasa dendam. Ya, sekali lagi, ya, mengampuni dan melupakan itu berarti kita menghilangkan rasa dendam, keinginan untuk membalas dan melupakan semua pengalaman-pengalaman pahit atau pengalaman yang kita rasa tidak adil dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa menghilangkan, kita bisa melupakan sesuatu yang membuat hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak bisa tenang, hidup kita tidak bisa beristirahat di dalam Kristus. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, jadi pengampunan itu berarti kesediaan untuk meninggalkan hak seseorang untuk kebencian, penghukuman, dan balas dendam terhadap pelaku yang bertindak tidak adil terhadap kita. Ya, jadi ketika kita mengampuni seseorang, artinya kita bersedia, kita rela, kita mau mengorbankan diri kita atau harga diri kita, ya, untuk meninggalkan kebencian, rasa dendam, penghukuman terhadap pelaku-pelaku yang sudah bertindak tidak adil atau menyakiti hati kita. Sekali lagi, ini tidak mudah. Ini tidak mudah, tetapi ini sesuatu yang harus dilakukan ketika kita ingin beristirahat dengan tenang di dalam Kristus. Pengampunan adalah satu tindakan yang disengaja oleh korban, atau ketika kita mengampuni itu adalah tindakan kita yang disengaja dan itu merupakan pilihan kita. Ya, jadi ketika kita mau mengampuni dan melupakan kesalahan orang itu bukan otomatis. Ya, itu tidak bergulir begitu saja, tapi itu adalah pilihan kita. Nah, yang lalu kita sudah belajar sekolah sahabat kita tentang pilihan-pilihan kita. Ya, bagaimana kita memilih apakah kita mau mengampuni atau tidak, apakah kita mau membalas kesalahan orang atau tidak, itu tergantung atas pilihan-pilihan kita sendiri. Dan ingat, ini bukan sesuatu yang mengalir begitu saja atau secara otomatis kita melakukannya, tidak. Ya, tetapi itu adalah pilihan kita. Nah, pengampunan itu sendiri menurut pelajaran sekolah sahabat kita itu bukan berarti bahwa kita membiarkan si pelaku meneruskan kesalahannya, kelakuannya, ya, tetapi kita membalikkan kebencian kita dan keinginan kita untuk membalas dendam. Ya, jika tidak, maka kemarahan, kepahitan, kebencian dan dendam akan membuat apapun
yang dilakukan orang kepada kita itu akan semakin buruk. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa pengampunan itu bukan berarti kita membiarkan orang yang melakukan kesalahan itu terus melakukan kesalahannya. Ya, tidak. Ya, tentunya dengan satu pengertian dan pengharapan bahwa orang itu menyadari kesalahannya, dia berbalik, dia bertobat dan meninggalkan perilaku yang tidak baik yang sudah dia lakukan. Nah, sekarang apakah kita punya hak? Apakah kita punya kewajiban untuk membalas sakit hati kita, atau kita membalas orang yang memperlakukan kita dengan baik? Ya, saya katakan pelajaran suka sahabat kita, tidak. Ya, Yusuf telah memberikan contoh, ya, bahwa ketika dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, dia tidak membalas dendam kepada mereka. Ya, dia tidak menghukum saudara-saudaranya, padahal Yusuf mengenal mereka. Bahkan sebaliknya, saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf, tapi Yusuf sangat mengenal mereka. Ya, dan ketika Yusuf mengetahui kondisi mereka, Yusuf mengetahui keadaan mereka, Yusuf tidak membalas dendam, tidak menghukum mereka atau melampiaskan amarahnya, tapi sebaliknya, Yusuf mengasihi mereka, Yusuf memaafkan mereka, Yusuf mengampuni mereka, dan Yusuf melupakan perilaku mereka yang lama yang sudah menyakiti hati Yusuf. Nah, saudara-saudara, membalas dendam atau membalas itu adalah hak Tuhan. Ya, jadi biarlah Tuhan yang membalas setiap perbuatan setiap orang. Jangan kita. Ya, jangan kita. Ya, yang membalaskan setiap tindakan, setiap perilaku yang merugikan orang lain. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus melupakan kesalahan orang atau mengampuni kesalahan orang terhadap diri kita? Nah, ini sangat penting. Ya, ini tema besarnya adalah kita ingin beristirahat, kita ingin damai, kita ingin tenang. Nah, oleh sebab itu, untuk mencapai ketenangan dalam diri kita, maka kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Kita harus melupakan kesalahannya. Karena apa? Kalau kita ingat-ingat terus, kalau itu kita ada di dalam hati kita, ya, maka itu akan menjadi duri dalam diri kita. Itu akan menjadi kepahitan dalam diri kita, sehingga hidup kita tidak akan pernah tenang dan damai. Ya, oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Nah, kenapa kita harus mengampuni? Oleh karena Alkitab katakan bahwa kita terlebih dahulu sudah diampuni oleh Allah. Ya, kemungkinan dosa kita lebih besar daripada orang itu. Ya, mungkin kita lebih jahat daripada orang itu. Mungkin kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Dan Allah sudah mengampuni kita. Ya, Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita. Tuhan telah menanggung dosa kita di kayu salib. Ya, semua kita adalah orang yang berdosa. Ketika Tuhan mengampuni kita, maka dianggap sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi lihat, kenapa saya mengampuni? Oleh karena Yesus terlebih dahulu mengampuni saya. Mengapa saya harus melupakan kesalahan orang? Oleh karena Yesus sudah melupakan dosa-dosa saya dan membuang ke dalam tabir laut yang sangat dalam. Ya, jadi pengampunan itu diberikan oleh Yesus. Pengampunan itu disediakan oleh Yesus kepada semua orang yang mau bertobat. Makanya, saudara masih ingat doa Bapa kami? Ampuni seperti kami juga mengampuni
kesalahan orang lain. Kita minta dulu dari Tuhan, ya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa kita. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu berbicara soal pengampunan. Ya, sekelas sahabat kita juga berbicara soal pengampunan. Nah, saudara lihat, apa yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pengampunan. Di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, tidak ada pengampunan, maka agama kita, keyakinan kita, iman kita itu sama dengan keyakinan dan agama yang lain. Kalau tidak ada pengampunan. Jadi yang membedakan adalah adanya pengampunan di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Oleh karena Kristus lebih dahulu telah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni orang lain bukan oleh karena orang itu pantas untuk diampuni. Ya. Melainkan karena itu adalah apa yang kita terima dari Allah terlebih dahulu. Ya, jadi kita diampuni dulu, baru kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Dalam hal ini kita lihat bahwa Yusuf dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Balas dendam. Ya, dia punya kuasa, power di Mesir. Dan saudara-saudaranya datang dengan tidak membawa apa-apa. Kalau toh mereka ditangkap, dimasukkan ke penjara, dihukum, itu kuasa dari Yusuf. Ya, tapi kita lihat di sini, gantinya membalas dendam, tapi dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan Yusuf memberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya agar mereka bertobat, agar mereka dipulihkan. Tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada rasa kebencian, oleh karena pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, hal ini Yusuf menunjukkan bahwa keinginan dia untuk melupakan, untuk mengampuni kesalahan saudara-saudaranya di masa lalu. Jadi dia tidak membawa rasa sakit itu di dalam dirinya, tapi dia mau melupakan. Ya. Hingga Yusuf dia bertumbuh, dia bergerak maju, dia meninggalkan rasa sakit hatinya, dia tinggalkan rasa dendam hatinya, dia meninggalkan rasa benci dalam hatinya, dan dia gantikan dengan rasa kasih dan pengampunan terhadap saudara-saudaranya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus terhadap kita. Ya, dosa kita begitu luar biasa. Tindakan kita, perbuatan kita luar biasa di hadapan Tuhan. Sering kita menyakiti Tuhan, kita mengkhianati Tuhan. Ya, sama seperti saudara-saudara Yusuf. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita minta ampun, maka Tuhan melupakan semua dosa-dosa kita. Inilah yang dimaksud di dalam Kristus. Ya, istirahat di dalam Kristus, istirahat ketenangan batin, ketenangan hati ketika kita menerima pengampunan dari Allah dan kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kita dikasihi oleh Allah, kita juga bisa mengasihi orang lain. Inilah inti daripada iman kita. Ya, inilah inti daripada istirahat di dalam Kristus yang sejati. Apabila tidak ada dendam, tidak ada kebencian di dalam diri kita, tapi roh pengampunan, roh belas kasihan, roh saling memaafkan satu dengan yang lain, maka itu akan menimbulkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita.
bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Saudara kita pun akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian serta istirahat yang sejati jika ada roh pengampunan, saling memaafkan dan melupakan ya kesalahan masa lalu, melupakan dosa-dosa masa lalu, dan kita akan menikmati istirahat yang sejati. Baik, inilah Bapak Ibu inti dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa berkaitan dengan mengampuni dan melupakan. Sebagaimana kehidupan Yusuf, dia juga mengampuni dan melupakan kesalahan dari saudara-saudaranya sendiri. Pengalaman Yusuf kiranya juga boleh menjadi pengalaman kita di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baik, jika ada pertanyaan, atau jika ingin menambahkan, melengkapi pelajaran kita pada siang hari ini waktunya kita untuk saling mendiskusikannya. Silakan, Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Silakan, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau mungkin pendeta ini dulu, melengkapi. Pendeta Sagala. Pendeta, kalau ingin melengkapi, silakan pendeta. Ya, silakan pendeta. Kalau mau melengkapi. Terima kasih. Silakan. Sebenarnya sudah bagus. Hanya ini aja. Bagi Yusuf, mengampuni dan melupakan itu hal yang mudah. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, tidak serta-merta juga Yusuf melupakan. Tapi dia ingat. Kan dia lihat abang-abangnya, langsung terbayang di pikirannya apa yang diperbuat abangnya kepada Yusuf. Saya berpikir bagaimana ya melupakan, seperti apa maksudnya melupakan itu ya. Mungkinkah kita bisa melupakan orang yang sudah menyakiti hati kita, membuat kita kecewa, membuat kita susah? Bagi Yusuf, suatu proses yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya melupakan itu. Sebaliknya saya bertanya, apa yang dimaksud melupakan itu bagi Yusuf? Kalau saya baca dalam Alkitab, dia ingat kok. Dia ingat. Itu. Terima kasih, Pendeta Ursina. Untuk pertanyaan rupanya ya. Ada satu ilustrasi begini, atau satu gambaran begini. Ada satu suku. Ya, jadi suku ini dia mencoba untuk menangkap kera. Ya, dengan cara adalah kera ini dipancing ya dengan makanan kacang. Nah, kacang itu ditaruh di sebuah botol yang sangat sempit. Ya, kemudian botol yang ada kacangnya ditaruh di tempat-tempat di mana kera-kera itu biasa datang dan bermain di sana. Nah, ketika kera-kera itu melihat ya botol yang ada kacangnya yang bau harum itu, dia boleh masukkan tangannya. Kemudian dia pegang kacang itu, dia genggam. Dia genggam kacang itu. Nah, karena kacang itu dia genggam dan dia tidak lepaskan, maka kera-kera ini mudah ditangkap oleh para pemburu. Ya, karena mereka terjebak dalam botol tersebut. Mudah ditangkap. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi itu seperti itu. Kita seringkali tetap menggenggam rasa sakit hati kita. Kita masih tetap menggenggam rasa amarah kita. Kita menggenggam kebencian kita kepada orang lain. Kita tidak mau lepaskan. Kalau kera itu dia lepaskan kacang itu, dia gampang kok narik tangannya, dia bebas, bisa.
Tapi karena dia tidak melepaskan tangannya itu, genggaman tangannya itu kepada kacang itu, sehingga dia mudah untuk ditangkap. Nah, jadi dia tetap ingat, tidak mungkin dia melupakan begitu saja. Ya, itu sangat membekas dalam hati dan pikirannya. Itu terus teringat dalam hidupnya. Ya, betul, seperti yang ditulis dalam Alkitab. Tidak mungkin Yusuf gampang melupakan perbuatan dari saudara-saudaranya. Tapi di sini Yusuf lepaskan dendam itu. Dia mau melepaskan sakit hatinya itu. Dia mau melepaskan amarahnya itu kepada saudara-saudaranya. Ya, sehingga dia mendapat hidup yang lebih tenang. Ya, dia mendapatkan kehidupan yang lebih maju. Dia bisa bertumbuh oleh karena dia lepaskan rasa sakit hatinya, rasa dendamnya, amarahnya kepada saudara-saudaranya. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, kalau kita mungkin disakiti, ya, diperlakukan dengan tidak adil, ya, kita kecewa, kita marah, ya ampuni mereka. Karena itulah doa kita, ampuni mereka ya Tuhan. Ya, sama seperti doa Yesus kan di kayu salib. Bapa, ampuni mereka oleh sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Yesus diperlakukan dengan tidak adil. Dia disalibkan, dia diolok-olok, dia ditelanjangi, ya kan? Dikasih anggur yang pahit, bahkan dia ditusuk dengan tombak, ya, dimahkotai duri, tapi dia masih tetap katakan ampuni mereka sebab mereka tidak bisa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini satu hal. Jadi, kehidupan Yusuf itu juga gambaran kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus juga harus menjadi cerminan kehidupan kita. Udah, kita memang mengampuni, melupakan kesalahan orang lain. Tapi paling tidak, kalau kita mau hidup tenang, hidup damai, hidup dapat beristirahat di dalam Kristus, lepaskan itu. Jangan digenggam terus. Jangan dipegang terus, ya, karena dipegang terus, maka itu juga akan merusak hidup kita, merusak pikiran kita, bahkan merusak iman kita. Ya, oke, kira-kira begitu. Silakan yang ingin menambahkan atau Pendeta Sagala sendiri ada mau melengkapi, silakan Pendeta. Maksud saya begini, untuk to forget, melupakan. Kan Yusuf ingat. Dalam konteks ini, Yusuf kata melupakan di sana, dia melepaskan dari dalam hatinya rasa kebencian untuk membalas dendam. Yes, betul. Atau untuk membalikkan kembali perbuatan yang mereka lakukan supaya kembali kepada orang itu dengan perbuatan Yusuf. Semua dosa yang diperbuat oleh setiap orang pasti mempunyai konsekuensi. Tetapi konsekuensi itu tidak datang dari diri Yusuf. Bukan Yusuf yang melakukan, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan konsekuensi itu terhadap orang yang berbuat dosa. Yusuf hanya sengaja untuk berbuat apa yang dilakukan. Lalu adalah bagaimana memulihkan hubungan keluarga itu kembali dalam hidupnya. Supaya hubungan itu kembali dapat dirasakan suatu hubungan yang indah, yang baik, yang harmonis dalam kehidupan. Toh juga kalau Tuhan yang membalaskan kepada orang sesuai perbuatan orang, kan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi urusan kita harus kita bebaskan dari diri kita rasa sakit hati, kebencian, untuk membalas rasa sakit yang pernah kita alami supaya mereka mengalami sakit lagi. Itu yang harus dilepaskan. Setiap perbuatan yang kata melupakan di sini adalah to forget. Kalau Yusuf itu berusaha membuat yang terbaik supaya saudara-saudaranya merasakan kebaikan dalam hidupnya dan merasakan yang baik. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Saya teringat seorang tokoh dunia yang bernama Nelson Mandela. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, ya, presiden di Afrika Selatan. Pada waktu dia mengadakan satu pergerakan untuk menentang apartheid,
dia diperlakukan dengan tidak baik oleh kepolisian, pihak keamanan di Afrika Selatan. Dia diperlakukan dengan tidak baik, dia dipenjara, ya, dia dihina dan sebagainya. Tapi ketika dia terpilih menjadi presiden di Afrika Selatan, ya, orang-orang yang pernah menyakiti dia diampuni oleh dia, dimaafkan kesalahan mereka. Nah, inilah salah satu contoh yang baik ya dari Presiden Nelson Mandela. Ya, bagaimana dia bisa mengampuni orang-orang yang menghukum dia dan menyakiti dia pada waktu dia berada di dalam penjara. Ya, diangkat menjadi presiden di Afrika Selatan. Luar biasa. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lain? Silakan ingin menambahkan atau ingin bertanya. Boleh bertanya Pak Pendeta? Oke, silakan Ibu Purba ya, Ibu Santi Iya. Purba, Ibu Simbolo. Pelajaran yang sangat bagus ya, mengampuni dan melupakan. Dalam pelajaran kita dikatakan mengampuni berapa kali Tuhan jawab dalam Matius 18, 21 ayat 35 sampai 35, 70 kali 7. Pertanyaan saya, ada pelajaran yang sangat bagus di sini ya. Kita mengampuni bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena itu adalah apa yang telah kita terima dari Allah. Jadi mengampuni ini pekerjaan yang gampang-gampang susah ya. Ada caranya Tuhan berikan di dalam pelajaran kita. Tapi apakah kalau kita mengampuni juga harus melupakan? Nah ini yang susah. Bagaimana cara kita melupakan? Ya biasa apalagi saya orang Batak ya ingat-ingat terus begitu. Mungkin saya udah maafkan orang itu, tapi memori kita tidak bisa kita delete seperti di komputer gitu. Apakah ada cara di Alkitab? Bagaimana kita bisa melupakan? Karena ini sejalan sepertinya ya, kalau kita sudah mengampuni orang, dosanya tidak boleh diingat-ingat lagi. Begitu kira-kira, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ini mudah. Ya, mengampuni mudah, melupakan sulit. Gampang-gampang susah Pak Pendeta. Tapi itulah yang diminta oleh Tuhan. Ya, Tuhan katakan, aku mengampuni kamu dan membuat dosamu di ubir lautan yang paling dalam. Artinya Tuhan ingin melupakan dosa-dosa kita. Jadi kita dalam hal ini belajar. Ya, belajar. Ya, namanya orang belajar kan nggak mudah, Bu, ya. Butuh kerja keras, butuh kesungguh-sungguhan. Ya. Nah, ketika kita mau mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, belajar dari Yesus. Kita minta kekuatan dari Yesus. Kita minta kuasa dari Yesus. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu, Bu. Untuk melupakan kesalahan orang itu bukan satu hal yang mudah. Nggak mampu kita kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita meminta kekuatan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, memberikan kuasa kepadaku, sehingga aku dapat melakukan segala sesuatu yang diminta dan diinginkan oleh Tuhan. Nah, jadi ini, Bu, ya, ini butuh belajar dari Yesus. Belajarlah dari aku, kata Yesus. Ya, jadi kalau kita mau datang kepada Yesus, kita belajar sama seperti doa Bapa kami tadi kan. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Lupakan kesalahan kami seperti kami juga melupakan kesalahan orang lain. Nah, harus banyak berkaitan dengan itu. Memang tidak mudah untuk melupakan kesalahan orang lain, tapi itu harus kita lakukan, Bu. Sama seperti ilustrasi tadi ya, monyet tadi kan, Bu. Kan nggak mungkin Ibu mau genggam terus, pegang terus kesalahan, ingat terus kesalahan orang kan, akhirnya Ibu sendiri yang sakit, Ibu sendiri yang susah, Ibu sendiri akan kena dampak daripada terus-menerus mengingat kesalahan orang. Jadi rilis, ya, lepaskan kesalahan orang itu supaya kita dapat istirahat dengan tenang. Baik. Silakan. Ada? Baik, sedikit tambahan. Mohon maaf tadi ada kegiatan ya. Jadi Ya. sekarang ini ada satu kutipan yang bagus dari pelajaran sekolah Sabat ini, yaitu kalau kita sudah menyadari bahwa
Yang pertama mungkin kita harus sadari bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa atau tidak ada orang yang murni tanpa kesalahan. Dan kemudian kalau kita menyadari bahwa kita juga bisa bersalah, mungkin kita akan dapat lebih mudah mengampuni. Dan sesudah itu, salah satu kunci dalam belajar mengampuni, dikatakan pelajaran kita ini adalah memahami bahwa kita telah diampuni dalam Kristus. Jadi ketika sudah diampuni kita, maka kita juga akan sadar bahwa kita juga harus mengampuni. Karena di dalam Matius disebutkan, Matius pasal 12, barang siapa yang tidak mau mengampuni, dia tidak akan diampuni. Ya kan? Lalu kemudian, satu hal yang barangkali seringkali dalam pengamatan saya adalah, seringkali kita mengampuni orang, tapi tidak membangun persahabatan dengan orang itu. Sehingga hasilnya, kita tidak bisa melupakan kesalahan itu. Tapi kita sudah tidak lagi memperhitungkannya kepada dia. Nah ini, jadi ketika Yesus mengampuni kita, dia datangi kita, dia jadikan kita sahabatnya, dia jadikan kita, bahkan dalam kekecewaannya melihat Petrus pun, dia tidak melihat dia sebagai seorang yang tidak berpengharapan, atau harus dilupakan, atau harus diabaikan oleh karena dia telah mengkhianati Yesus, bahkan mengatakan di hadapan orang, aku tidak kenal kamu, aku tidak kenal dia. Tetapi Yesus melihat dia dalam arti kelemahannya. Dia menyayangi jiwa Petrus, dan dia tahu Petrus melakukan itu dalam kondisi yang sangat apa? Sangat sulit. Nah, demikianlah kita, jika kita dapat memahami bahwa orang itu melakukan itu dalam satu kondisi yang dapat kita mengerti, maka kita mungkin akan dapat melupakan pengampunan. Iya, jadi itulah yang disebut empati ya. Demikian dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf karena saya ada urusan yang harus saya selesaikan tadi, baru tiba sekarang di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi saya lihat ada Ibu Leni Sitompul, sudah raise hand. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada orang berkata, I can forgive you, but I can't forget what you have done. Memang melupakan ini susah ya. Tetapi saya ibaratkan seperti ini karena saya seorang wanita ya. Seorang wanita ketika hamil sangat sakit. Selama mengandung sangat sakit. Dan ketika melahirkan juga perjuangan antara hidup dan mati. Tetapi ketika anak itu lahir dengan selamat, itulah sukacita yang besar. Dan kita melupakan semua rasa sakit, ya, bahkan penderitaan yang kita jalani selama berbulan-bulan, mulai dari masa mengandung. Nah, bagaimana caranya kita bisa melupakan? Kita alihkan fokus kita, ya, alihkan fokus kita. Daripada kita fokus kita, ingatan kita, pandangan kita kepada kesalahan orang, alihkan kepada Tuhan. Bagaimana besarnya rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi fokus kita yang utama. Coba ya kalau saudara sudah divonis mati, tiba-tiba saudara dikatakan dokter bahwa Anda penyakitnya sudah sembuh. Saya pikir itu adalah hal yang luar biasa. Dan ketika kita sudah mendapat anugerah yang begitu besar, masa kita masih mau mengingat-ingat kesalahan orang lain? Ya, jadi bagaimana cara kita bisa melupakan? Yaitu fokus kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana luar biasanya Tuhan memberikan pengampunan, memberikan mujizatnya kepada hidup kita, sehingga ketika hal ini terjadi, kita hanya menganggap seperti tadi, kita sudah bisa mengampuni, mengerti, empati, dan sebagaimana yang lainnya. Dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diriku kepada yang di hadapanku. Jadi itulah menurut saya, fokus kita itu kemana? Kita arahkan pikiran kita itu kemana? Mau mengingat-ingat kesalahan orang? Atau kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya Ibu Pendeta. Bapak Pendeta Frans yang sudah raise hand. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta Hursina. Sangat menarik pelajaran kita ini karena kehidupan sehari-hari. Mengampuni atau memaafkan lebih tepatnya mungkin lebih mudah ya daripada melupakan.
Karena kalau arti melupakan, kita meminta supaya kita amnesia dan hilang ingatan. Begitu ya. Itu susah. Jadi meminta untuk melupakan itu seperti meminta kepada Tuhan supaya, atau kita meminta untuk tolong berikan saya obat untuk hilang ingatan. Itu susah. Jadi artinya bahwa pengertian yang dikatakan di dalam Tuhan mengampuni dan dosa kita dibuang di tubir laut itu bukan berarti Tuhan tidak ingat dosa kita. Tuhan tetap tahu dosa kita, tetap ingat dosa kita, tetapi Dia tidak akan memperkarakan dosa kita ketika kita sudah diampuni dan ketika kita menerima pekerjaan menuju progresif untuk kepada pertobatan kita. Jadi itu sangat susah bagi kita untuk mengerti bagaimana melupakan pelanggaran. Seperti contohnya saya berbuat salah kepada pendeta Hursina, contohnya sangat kejam saya melakukannya. Terus akhirnya saya datang kepadanya, Pak Pendeta, saya minta maaf. Dan dia memaafkan dan mengampuni saya. Tetapi apakah benar dia melupakan apa yang saya sudah buat kepadanya? Tidak. Dia akan menaruh perkara itu ke satu hal yang tidak akan menghalangi berkat saya. Dia tidak akan menyebabkan saya untuk celaka dengan apa yang saya pernah lakukan. Inilah melupakan itu sebenarnya. Jadi bukan berarti ada banyak efek-efek yang dampak yang lain tentang bagaimana melupakan itu, seperti yang saya berikan contoh apa yang saya ceritakan dengan perkara tadi. Jadi melupakan ini kita nggak bisa amnesia gitu ya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, Ibu siapa? Ibu Santi ya. Tuhan memberikan kewajiban kepada kita untuk mengampuni kurang lebih 465 kali kalau tidak salah, kalau dikalikan itu ya. Saya mau bertanya, setiap tahun kita mengampuni berapa kali kepada orang yang bersalah? Coba saudara jawab secara pribadi. Ya, saudara bisa mengampuni, tapi ada juga sih yang tidak bisa mengampuni. Ada. Tetapi ketika saudara berbuat sesuatu atau orang berbuat sesuatu kepada saudara, apakah saudara amnesia? Di awal tahun Januari, saudara dibodohi, ditipu 100 juta, lalu di awal Desember, di awal Januari 2022 nanti saudara lupakan itu, amnesia. Nggak bisa. Saudara akan menaruh cara mengampuni itu di situ, dan melupakan adalah orang ini saya sudah ampuni, orang ini saya sudah lupakan kesalahannya, dan saya tidak akan pernah ungkit-ungkit lagi, atau ibarat menceritakan kejelekan dia, dan tidak akan membuat halangan bagi saya dengan orang itu yang sudah menipu saya 100 juta, agar orang itu tetap diberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, Pendeta. Sudah resen ini, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Hursina. Penjelasan saya tidak jauh daripada apa yang disampaikan Pendeta Frans tadi ya. Saya pikir-pikir ketika kita belajar ini, apakah memang kita harus amnesia? Ya. Tapi saya berpikir bahwa Alkitab ini tidak boleh kita mengartikannya itu secara letter-letter menurut kata per kata seperti itu. Ya. Karena Yesus juga tidak lupa apa yang kita buat. Tetapi konteks melupakan, ketika mengampuni dan melupakan, tidak lagi seperti Pendeta Friend katakan, tidak lagi memperkarakan, tidak lagi menjadi alasan untuk membalaskan. Itu kan kita punya pelajaran kan, contoh Yusuf tadi. Ya. Yusuf dia telah lulus oleh karena sudah punya kekuasaan, sudah punya otoritas, ya, tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang menyusahkan bagi abang-abangnya yang sudah mau membunuh dia. Jadi konteks melupakan itu saya setuju bahwa bukan kita lupa semuanya dalam arti apa yang diperbuat orang kita lupa, tetapi kita mengambil contoh sebagaimana yang Yesus sudah lakukan, ya. Bahwa perkara lupa itu bukan dalam arti kita
tidak ingat sama sekali seperti di lagu Sion, tak diingatnya lagi. Saya pikir bukan seperti itu, karena prinsip mengampuni juga itu tidak menghapuskan semuanya. Ada seorang anak, ya, dia diberikan hukuman oleh orang tuanya, oleh kakeknya, ya, cucu lah ini ya. Kakeknya katakan, nak, bila mana kamu melakukan satu kesalahan, kamu harus tancapkan sebuah paku pada papan ini. Jadi dalam 1 bulan itu, dia panggillah anak itu, cucunya itu. Coba kamu lihat ini, berapa banyak paku yang tertancap di papan ini, itulah yang menunjukkan berapa banyak kesalahanmu dalam bulan ini. Sekarang, opa atau kakek mau tunjukkan kepada kamu, kamu berubahlah, ya. Dan ketika kamu sudah bisa merubah satu kesalahan yang kamu lakukan di bulan ini, kamu cabut sebuah paku. Setiap hari kamu berubah, kamu cabut sebuah paku. Namun saudara, dengan dia mencabut paku yang sudah ditancapkan, melambangkan dia berbuat salah, tidak sekaligus menutupi lubang yang diakibatkan oleh paku itu, ya. Jadi sama dengan Yesus mengampuni dosa kita, ya. Dalam konteks pelajaran kita yang baru lewat, ketika Daud sudah diampuni, ya, tetapi tidak menyebabkan faktor hukuman atau hukum tabur tuai itu, ya, yang dia harus terima. Jadi saudaraku baik, kita mau istilahkan dosa itu diampuni, dosa itu dihapuskan, tetapi tetap saja ibarat paku tadi yang sudah melubangi papan, ketika pakunya dicabut tidak serta-merta lubang tertutup, ya. Artinya ini adalah kita tidak boleh mengartikan kata melupakan itu, ya, bahwa kita sama sekali amnesia seperti kata pendeta Franz tadi. Tetapi saya mengartikan mengampuni dan melupakan tidak lagi memperhitungkan kesalahan orang lain dan tidak lagi membalas sesuai dengan apa yang orang sudah perbuat kepada kita. Singkat dan dengan kata pendek artinya mengampuni dan melupakan adalah tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya pikir itu. Terima kasih. Karena kita tidak mungkin lupa, ya. Ya, baik. Sebenarnya disinggung di awal tadi, ya, bahwa Yusuf pun tidak melupakan, ya, apa yang dilakukan oleh abang-abangnya terhadap dirinya. Itu tidak mungkin langsung dilupakan begitu saja. Yusuf mau mengampuni, mau memaafkan, ya, dan tidak memperhitungkan kesalahan dari abang-abangnya sehingga dia tidak membalas dendam. Ya, dia tidak membalas dendam, ya, atau dia menyakiti abang-abangnya tadinya. Jadi inilah sebenarnya konsep dari pengampunan itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oleh karena waktu kita terbatas, ya, kita akan akhiri diskusi sekolah sahabat kita. Saya akan memberikan satu konklusi atau closing statement, ya, berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita, maka kita pun harus melakukan hal yang sama, yaitu mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan orang terhadap kita. Tuhan akan memberkati kita semua. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan. Ada negeri yang kau bergerak, kita memandang oleh iman, bahwa kita menunggu serah, menyediakan tempat yang nyaman, di pantai Nadia, segera kita jumpa di sana, di pantai Nadia, segera kita jumpa di sana, kita bernyanyi di sana.
rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Saya minta Bapak Amir Manurung untuk tutup dalam doa. Silakan Pak Amir Manurung. Kita berdoa. Ya. Silakan. Di surga, sungguh hati kami bersuka cita karena menikmati berkat Tuhan sepanjang setengah hari ini, khususnya dalam beberapa saat terakhir ini, kami boleh diberkati dengan firman Tuhan yang telah dipaparkan baru saja melalui pengalaman Yusuf, di mana dia sanggup mengampuni dan juga bahkan melupakan akan perbuatan-perbuatan orang yang telah menyakiti hatinya. Itu pelajaran yang indah bagi kami, dan kami memohon bantuan kekuatan Roh Kudus memberikan kepada kami kesanggupan, kemampuan, agar kami boleh memiliki roh pengampunan di dalam hati kami, menjauhkan kami dari rasa benci, dengki, dendam, iri, dan sakit hati yang sejenisnya semua itu biarlah Tuhan buangkan dari pikiran kami. Bantu kami Tuhan, kami orang yang lemah, sering tergoda, tidak sanggup melakukan apapun dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, melalui kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami mampu mempraktekkan apa yang telah kami dengarkan dan yang kami telah pelajari pada siang hari ini. Untuk kami boleh memiliki kekuatan yang sempurna dari surga, dan kami boleh menjadi contoh kepada orang lain. Biarlah Tuhan, roh pengampunan itu menjadi bahagian kami ketika kami sudah diampuni oleh Tuhan, dan ketika kami sudah menerima pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya setia kepadamu. Ajari kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan selalu berserah dan bersandar kepadamu saja. Dan ajari kami menjadikan Engkau batu karang kami, sumber kekuatan kami. Sungguh Tuhan, kami tak mengerti melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Untuk itulah Tuhan, hanya kepadamu saja kami serahkan kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang telah memaparkan pekabaran pada siang hari ini. Biarlah memberkati hamba-hamba Tuhan ini, bahkan memberkati kami semua yang hadir pada Zoom ini Tuhan. Memberkati keluarga kami, berkati masing-masing kami di dalam usaha tangan kami, berkati kami dalam kesehatan kami. Terima kasih telah membungkus kami dengan kesehatan dari surga, yang menjauhkan kami daripada penyakit yang sedang mewabah di negara kami ini Tuhan. Kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan segala sesuatu bagi kami. Kehendak-Mu nyata dalam kehidupan kami yang boleh kami saksikan kepada orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kami percaya, kami imani apa yang kami minta kepada Tuhan, dan kami percaya itu akan terjadi sesuai dengan kemurahan Tuhan yang tak terbatas. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertemu dengan kami bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam ini. Waktu Amerika ya, waktu New Jersey. Pada saat ini kita bersyukur kita dapat kembali juga bersama-sama untuk berbakti. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang puji Tuhan sudah dimulaikan oleh Bapak Jaminten Sihotang dia sudah membahas pendahuluan dari pelajaran kita. Judul sepanjang minggu ini adalah istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Hubungan antara istirahat, relationship, dan healing atau penyembuhan. Minggu Pendeta Muda Tulus sudah membahas tentang menghadapi masa lalu. Bagaimana menghadapi masa lalu yang dia sudah bahas. Lalu pada saat ini kita akan membahas tentang menata panggung. How to setting the stage. Jadi bagaimana, apa latar belakang dari kenapa sampai Yusuf bisa berhasil? Berhasil dalam hal apa dia? Kita akan mempelajari tentang mengampuni dan melupakan, lalu kemudian menjadikannya praktis. Bagaimana kita akan membahas tentang pengampunan tersebut. Jadi sepanjang hari, mulai besok malam waktu Amerika, Selasa, Rabu, dan Kamis, kita akan membahas tentang pengampunan. Tetapi pada malam hari ini kita membahas tentang bagaimana supaya pengampunan itu dapat terjadi, dengan kata lain ya. Jadi apa latar belakangnya? Apa yang harus ditata? Itulah sebabnya pada saat ini kita akan membahas tentang menata panggung, setting the stage. Jadi apa yang menyebabkan Yusuf bisa berhasil mengampuni? Ya, bagaimana Yusuf bisa mengampuni? Bagaimana saudara dan saya juga bisa memiliki hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Ya,
Atau juga mungkin dengan kata lainnya, kita juga bisa terlepas dari rasa bersalah juga mungkin yang telah menjadi bagian kita semua. Jadi inilah yang kita akan coba untuk bahas pada saat ini. Bagaimana latar belakang dari proses pengampunan yang telah menjadikan Yusuf berhasil mengampuni anggota-anggota keluarganya yang telah menyakiti dia, yang telah menjual dia. Mari kita langsung masuk saja ke bacaan pelajaran kita. Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya. Kita tidak tahu persis kapan Yusuf mengampuni mereka. Tapi itu jelas jauh sebelum mereka muncul, sebelum mereka bertemu kembali. Nanti kita akan lihat ya 20 tahun kemudian dengan kata lain ya. Jadi kapan dia mulai mengampuni, kita tidak bisa mengetahui dari Alkitab, tapi dia telah mengampuni jauh sebelum pertemuan mereka. Yusuf, pelajaran kita katakan, Yusuf mungkin tidak akan pernah berkembang di Mesir jika dia tidak mengampuni. Kenapa? Karena kemungkinan besar kemarahan dan kepahitan itu akan menggerogoti jiwanya dan merusak hubungannya dengan Tuhan. Jadi penulis pelajaran kita dan saya juga percaya bahwa pengampunan itu dia sudah hadapi, dia sudah dapatkan, dia sudah miliki saat dia berada di rumah Potifar. Kalau tidak, bagaimana dia mau bisa bekerja dengan bebas kalau masih ada dendam, kemarahan dan lain sebagainya ya. Beberapa studi, pelajaran kita katakan, beberapa studi dari orang-orang yang selamat dari tragedi yang ditimpakan pada mereka oleh orang lain telah menyoroti fakta bahwa bagi para korban penderitaan yang paling mengerikan, pengampunan adalah faktor kunci untuk menemukan kesembuhan dan untuk menyatukan kembali kehidupan mereka. Tanpa pengampunan, kita tetap menjadi korban, kita tetap adalah korban. Pengampunan lebih banyak berhubungan dengan diri kita sendiri daripada dengan orang atau orang-orang yang telah menganiaya kita. Selama 10 tahun di Ethiopia ya, kami bertetangga negaranya itu dengan Rwanda. Kita tahu apa yang terjadi di tahun 1990-an di Rwanda. Ya, kita tahu apa yang terjadi, genocide yang di sana. Tapi begitu banyak cerita demi cerita yang menyatakan bagaimana orang-orang yang mengampuni itu justru mereka yang lebih berhasil dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka bisa move on. Mereka bisa move on. Kenapa? Kalau kita masih dendam dengan orang lain ya, orang itu mungkin sudah tidak merasakan apa yang mereka lakukan, tapi kita terus yang merasa kita terus yang memiliki perasaan yang tidak enak tersebut ya. Nanti kita akan lihat besok ya tentang pengampunan ini secara lebih spesifik. Jadi, meskipun Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya, dia tidak mau membiarkan hubungan keluarga itu mengambil tempat di mana dia meninggalkan mereka, yaitu lubang kering di Dotan. Dia harus melihat apakah yang ada, apakah ada yang berubah. Jadi walaupun dia sudah mengampuni, tapi dia ingin make sure, dia ingin memastikan, jangan sampai saudara-saudaranya itu masih sama seperti sebelum mereka waktu mereka menjual Yusuf sebagai budak. Jadi dia ingin melihat apakah ada perubahan, ya? Apakah ada perubahan? Nah, apakah yang tanpa sengaja didengar oleh Yusuf pada saat saudara-saudaranya berbicara, ya? Yusuf sudah mencobai mereka, ya. Jadi berkali-kali ini setelah masa kekeringan itu ya, mereka pertama kali datang, lalu kemudian berulang kali mereka datang kembali dengan kata lain ya dalam kisah Yusuf. Tapi ada satu peristiwa di mana Yusuf bisa mendengar percakapan mereka yang menandakan wah ada perubahan ya. Ada perubahan yang telah terjadi. Jadi pertanyaannya, apakah yang Yusuf pelajari tentang saudara-saudaranya? Kejadian 42 ayat 1 sampai 24. Maka dikatakan mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Itu mereka sedang berbicara tentang Yusuf. Tapi mereka tidak tahu, Yusuf dengar, Yusuf mengerti. Mereka tidak tahu, tapi mereka sedang berbicara ya. Bukankah kita telah melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya, itulah masalah kita sekarang ini. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Ayat 22. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Lalu ayat 23 katakan, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Sebab mereka memakai seorang juru bahasa, ada translator yang Yusuf pura-pura tidak mengerti bahasa orang-orang Ibrani ini, ya, dia pakai translator ya. Ayat 24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Yusuf menangis.
Kenapa? Karena dia tahu ada perubahan yang terjadi kepada kakak-kakaknya itu ya. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belunggu di depan mata mereka. Jadi ini peristiwa yang apa ya terjadi sebelum dia tes, dia sedang mentes dengan cara apa? Dengan salah satu terakhir yang dia lakukan adalah membelenggu Simeon. Nah, semua pelajaran kita katakan, semua komunikasi telah dilakukan melalui penerjemah. Saudara-saudara Yusuf tidak menyadari bahwa Yusuf dapat memahami mereka. Yusuf mendengar pengakuan saudara-saudaranya. Saudara-saudara itu mengira bahwa dengan menyingkirkan Yusuf, mereka akan bebas dari laporan Yusuf kepada ayah mereka. Waktu Yusuf dijual ya, mereka pikir wah udahlah, tidak ada lagi laporan yang akan dibawakan oleh Yusuf pada ayah mereka. Ya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak harus bertahan dengan mimpi-mimpinya atau menyaksikan dia bersenang-senang dengan pakaian yang istimewa yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf ya. Sebagai bentuk kesayangan ayah mereka. Tapi bukannya menemukan istirahat setelah mereka mencoba untuk menyingkirkan Yusuf supaya tidak ada yang laporan yang memburukan mereka. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka tidak mendapatkan rest. Mereka tidak mendapatkan kedamaian jiwa. Mereka bahkan telah diganggu oleh hati nurani bersalah selama bertahun-tahun. Perbuatan mereka telah menyebabkan kegelisahan dan ketakutan melumpuhkan akan pembalasan Allah. Yusuf sebenarnya merasa kasihan atas penderitaan mereka. Itulah sebabnya dia menangisi mereka. Yusuf mengetahui bahwa kelaparan masih akan berlangsung beberapa tahun lagi. Dan karena itu dia bersikeras agar mereka membawa Benyamin. Saat itu Benyamin belum dibawa ya. Jadi mereka harus bawa Benyamin kembali bersama-sama pada saat mereka datang untuk membeli gandum. Anda terus bisa baca dari Kejadian 42 ayat 20. Dia juga bahkan menyandera Simeon, Kejadian 42 ayat 24. Nah, setelah dia melihat bahwa Benyamin masih hidup, dia mengadakan pesta di mana dia jelas menunjukkan pilih kasih. Jadi ini setelah mereka kemudian datang kembali ya. Kembali mereka datang, bawa Benyamin, dia buat pesta, dia menunjuk ya, lalu bukan itu saja, dia tes lagi saudara-saudaranya. Dia berikan makanan yang lebih banyak kepada Benyamin ya, untuk melihat apakah pola kecemburuan yang lama itu masih ada di sana. Nah, saudara-saudara tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu. Rupanya mereka telah bertobat ya. Tetapi Yusuf juga tetap mengetahui betapa liciknya mereka dahulu. Lagi pula, ya Yusuf tahu mereka menipu seluruh kota. Itu Kejadian 34 ayat 13 ya. Lalu dia pasti juga membayangkan bahwa mereka pasti berbohong pada ayah mereka sendiri tentang nasibnya waktu dia dijual ya. Dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 34. Jadi dia menyusun satu tes besar lagi. Dia kasih ya, selain dia kasih Benyamin, lalu apa lagi? Dia buat kalau Anda bisa baca Kejadian 44, dia buat satu tes, dia bilang dia kasih semua lalu suruh pulang, lalu kemudian dia kejar mereka. Kenapa? Ada pialanya, dia taruh di mana? Dia taruh di tempat beras atau bukan beras ya, gandum yang dimiliki oleh Benyamin. Jadi dia dengan ketelan ingin mencoba, ini masih mau cari, istilahnya mau cari selamat masing-masing mereka atau mereka memiliki kasih kepada adik mereka Benyamin. Tapi kita tahu, kalau Anda bisa membaca Kejadian 44, bagaimana kakak-kakaknya ini membela. Yehuda katakan, jangan ditangkap ini Benyamin, sayalah yang ditangkap daripada. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara Yusuf itu sekarang gantinya mereka lah yang yang menjual Yusuf sebagai budak. Tapi seperti Yehuda, dia bersedia menjadi budak menggantikan Benyamin. Itulah kerelaan Yehuda ya, yang hebat ya. Dialah yang memaksakan dulu, dia yang paksa Yusuf untuk dijual. Ruben coba-coba untuk tahan, tapi dia yang paksa. Tapi pada saat Yusuf memberikan tes kepada Benyamin, yang harusnya Benyamin yang ditahan ya, karena dites oleh Yusuf, tapi Yehuda katakan tahan saya, jadikanlah saya budak, jangan jadikan Benyamin. Saya tidak tahan, saya tidak ingin lagi melihat penderitaan ayah saya. Ayah saya sudah kehilangan anaknya, yaitu si Yusuf. Saya tidak mau dia kehilangan lagi anaknya, adik daripada Yusuf yang dari satu ibu ya, yaitu si Benyamin. Jadi begitu hebat pertobatan yang terjadi kepada saudara-saudara daripada Yusuf. Bacalah Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Apakah yang dikatakan pasal ini kepada kita tentang bagaimana perasaan Yusuf akan saudara-saudaranya dan pengampunan yang telah dia berikan kepada mereka? Pelajaran apa yang harus kita ambil dari kisah ini untuk diri kita sendiri? Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 berbicara
Yusuf tidak tahan lagi. Dia sudah tahu saudara-saudaranya sudah bertobat, ya. Lalu dia tidak tahan, lalu dia apa? Dia berseru kepada orang-orang suruhannya atau pegawai-pegawainya. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun, ayat 2 katakan, tidak ada seorang pun tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia kemudian apa? Memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, setelah ia itu menangislah ia keras-keras. Bayangkan, dia suruh orang keluar dari semua orang keluar dari tempat itu supaya orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi apa yang terjadi kemudian diketahui oleh semua orang. Apa yang terjadi karena ia menangis keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Tidak ada yang rahasia di istana Firaun. Ya, tidak ada yang rahasia, dengan kata lain ya. Apa yang terjadi? Pengampunan yang diberikan oleh Yusuf itu adalah bau-bauan harum yang didengar oleh seluruh istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ya. Yusuf berkata kepada saudara, "Ada akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudara tidak menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudara itu, "Marilah dekat-dekat, mari dekat-dekat." Artinya kalau kita diminta untuk dekat, ada yang sangat penting yang ingin kita katakan. Maka mendekatlah mereka katanya, "Akulah Yusuf." Kenapa harus 2 kali? Mungkin yang pertama ini ada kenapa Yusuf harus bilang 2 kali, "Akulah Yusuf." Ya, masih hidupkah Bapa? Mereka belum yakin. Terus terang, mereka belum yakin karena bisa saja mereka pikir, wah adik mereka Yusuf mungkin bercerita dengan orang lain lalu apalah. Tapi berikut ini, apa yang Yusuf katakan ini tidak bisa diketahui kalau itu bukan oleh Yusuf sendiri. Ya, kenapa? Apa yang dikatakan? Di sini Yusuf secara spesifik katakan dia Yusufnya itu dengan ada keterangan yang lebih spesifik. Apa yang dia katakan? "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Wah, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jadi hanya Yusuf sendiri yang tahu apa yang betul-betul terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Lalu Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu apa? Tertolong. Lalu kemudian dia atur ayat selanjutnya bagaimana dia atur, ditanya tentang apa? Ayahnya dan bagi mereka untuk segala datang ke tempat yang sudah Yusuf sediakan bagi mereka yaitu di tanah Goshen. Bawa semua, datanglah semua di Mesir. Ayat 11, "Aku akan memelihara engkau." Ya, masih ada 5 tahun lagi kelaparan ini. Jangan jatuh miskin, engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Datang, bawa Bapa kemari. Lalu kemudian apa? Ayat 14, "Dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia." Happy ending ya, ada akhir yang membahagiakan terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Sering kita dengar cerita ini, senang kita mendengar tentang kisah Yusuf ini. Tapi seringkali pada saat itu terjadi dalam diri kita, saat kita disakiti, dapatkah kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Ini apa ya? Boleh kita lihat ini? Ini satu hal yang sangat berat. Sangat berat yang terjadi. Tetapi apa kira-kira yang mendasari? Apa yang menyebabkan Yusuf dapat bertindak dalam memberikan pengampunan seperti yang kita sudah pelajari dari Kejadian sampai Fatsalnya yang ke-45 ini? Bagaimana? Apa kira-kira yang menjadi latar belakang? Ya, Yusuf tidak memiliki kehidupan keluarga yang bisa memberikan karakter yang bagus. Ayahnya pilih kasih, saudara-saudaranya itu macam-macam, jual dia bahkan sebagai budak. Tidak ada contoh yang baik. Dari mana yang ini sampai dia dapat memiliki hal tersebut? Satu-satunya jawaban, dia bukan dapat itu dari kebudayaannya, bukan dari lingkungan keluarganya, bukan dari DNA-nya. Satu-satunya jawaban itu adalah dari Tuhan. Allah yang bekerja untuk kebaikan di dalam diri Yusuf. Mari kita hubungkan pelajaran kita dengan Roma 8 ayat 28.
Sering kita dengar ayat ini, Roma 8:28 ya, katakan kita tahu sekarang. Rasul Paulus katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya kan baik antara Yusuf dan keluarganya dan saudara-saudaranya. Keluarganya diselamatkan ya. Itu mendatangkan kebaikan. Tapi kita tahu, kita lihat apa? Allah yang berada di balik panggung. Allah lah yang setting the stage. Tuhan yang menyebabkan ini semua kekuatan. Jadi bukan kekuatan Yusuf saja. Bukan kekuatan saya dan saudara untuk mengampuni. Harus ada Allah yang turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 20 tahun sudah berlalu saat Yusuf terakhir melihat saudara-saudaranya. Seringkali mungkin Anda katakan, oh pendeta, mungkin time heals. Waktu menyembuhkan, siapa bilang? Kita lihat bagaimana Esau dan Yakub sekalipun ya. Yakub itu pada saat Esau datang, itu nanti suatu waktu ya, saya sudah pernah khotbahkan juga ya. Esau itu datang untuk bertutur saat Yakub pulang, Esau itu datang untuk dengan 150 apa? Prajuritnya untuk menghukum Yakub. Jadi bukan hanya Yakub yang bergumul dengan Tuhan pada satu malam itu sampai pagi, tapi malaikat Allah juga mengunjungi Esau ya, supaya Esau memiliki pengampunan terhadap adiknya Yakub. Jadi segala sesuatu itu time does not heal. Tetapi Tuhanlah yang mengampuni. Tuhanlah yang memberikan roh pengampunan di dalam diri Yusuf ya, dan juga Yakub, Esau ya, yang kita akan lihat mungkin suatu waktu ya. Jadi 20 tahun berlalu saat Yusuf terakhir melihat saudara-saudaranya ya. Kenapa 20 tahun? Ya, 13 tahun kurang lebih dia berada di rumah Potifar dan dia ada di dalam apa? Penjara. Lalu kemudian setelah dia keluar penjara kita tahu ada 7 tahun masa kelimpahan di Mesir. Lalu kemudian saudara-saudaranya datang. Jadi minimal 20-21 tahun itu. Jadi sudah berlalu saat Yusuf terakhir melihat apa ya? Saudara-saudaranya ya. Tapi coba kita lihat. Dalam Kejadian 37, Yusuf pergi untuk melihat, untuk menemui saudara-saudaranya. Dia pergi untuk disuruh oleh ayahnya, lihat keadaan kakak-kakakmu, lihat keadaan kakak-kakakmu. Tapi apa akibatnya setelah dia pergi? Dia masuk lubang, dijual sebagai budak. Tapi apa yang terjadi kemudian kepada Yusuf yang dimasukkan ke dalam lubang dan kemudian dijual kepada budak? Itulah dunia ini berputar, saudara ya. Kita harus tahu dunia ini apa ya? Berputar. Kejadian 42, justru kita lihat sekarang, saudara-saudaranya pergi untuk menemui Yusuf untuk beli makanan ya. Jadi itulah terputar. Yusuf yang tadinya pergi, sekarang Yusuf yang apa? Sekarang Yusuf yang dikunjungi ya, saudara-saudaranya yang Yusuf pergi untuk menemui dia. Tapi mari kita lihat. Dia katakan apa? Dia tidak marah. Walaupun dia tes mereka, dia tidak marah. Ya. Dia tidak balas dendam. Dan dia katakan apa? Ini semua terjadi, jangan sedih. Ya, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, jangan miliki rasa bersalah. Karena kamu telah menjual aku ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, kehidupannya siapa? Kehidupannya siapa yang harus dijaga oleh Allah melalui Yusuf? Kehidupan siapa kira-kira? Ya mungkin secara gampang kita dapat katakan ya tentu saja pendeta. Kehidupan siapa ya? Kehidupan keluarganya, kehidupan saudara-saudaranya. Itulah yang tertulis dalam Kejadian 45 ayat 7. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara apa? Memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kata Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. To preserve a remnant. Ini selalu berbicara tentang apa? Umat sisa, a remnant. Kelanjutan keturunanmu, sisa keturunanmu dengan kata lain. Jadi dengan ini satu prinsip yang penting sekali. Tuhan tidak pernah artinya setan tidak akan pernah menghabiskan umat-umat sisa Tuhan. Selalu ada yang apa? Jangan kita seperti ada Nabi Elia saat dia menghadapi serangan-serangan dia kata, Tuhan siapa lagi yang ada umat sisa ini? Apa cuman saya? Nah Tuhan katakan Elia, jangan salah ada 500. Ada 500 umat-umat setia bersama-sama dengan engkau. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita selamat sendirian atau hanya Tuhan. Tidak. Tuhan memiliki the remnant church. Umat-umat sisa yang tetap akan bertahan. Jangan pernah kita melihat di dalam gereja atau
Waduh, siapa yang bisa jadi contoh untuk kita? Nggak ada yang benar lagi dalam gereja. Nggak ada lagi yang benar di organisasi dan lain sebagainya. Ya, mungkin Anda tidak melihat seperti Tuhan melihat. Tuhan selalu memiliki apa? The remnant, keturunan-keturunan atau umat-umat sisa yang terus akan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Nah, sekali lagi, ini bukan hanya kaum keluarganya. Kalau Anda membaca Kejadian 50 ayat 20, setelah Yakub mati, Yusuf kembali mengulangi jaminan dia tidak akan balas dendam kepada saudara-saudaranya. Dan apa yang dia katakan dalam Kejadian 50 ayat 20? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu telah melakukan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Allah telah rancangan kamu jahat, tapi rancangan Allah yang dari kamu yang jahat, Allah luruskan rancangan tersebut untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Itulah sebabnya saya hubungkan ayat ini, pelajaran kita dengan Roma 8 ayat apa ya? Roma 8 ayat 28. Karena ini berbicara tentang kebaikan yang dapat terjadi. Yaitu Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini tidak sedang berbicara tentang bangsa Israel saja. Mereka belum menjadi satu bangsa. Ini juga berbicara tentang apa? Bangsa Mesir. Bahasa Inggrisnya, katakan bukan dalam Kejadian 50 ayat 20 ini, Genesis 50 verse 20, dikatakan apa? Genesis 50:20, Kejadian 50 ayat 20 bahasa Inggrisnya katakan apa? You intended to harm me. Kamu berencana untuk yang jahat terhadap aku, but God intended it for good. Tapi Tuhan merekakan yang baik to accomplish what is now being done. Dengan maksud untuk apa? Mencapai apa yang telah terjadi sekarang, yaitu apa? The saving of many life. Yaitu keselamatan dari kehidupan banyak orang. Ya. Jadi itu bukan hanya kehidupan dari apa? Keluarga Yakub. Bukan kehidupan daripada keluarga Yakub, anak-anak Abraham, tapi juga umat manusia. Ya, berkat melalui Yusuf pada saat Yusuf masih di rumah Potifar, bukan istri Potifar, di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 5, pada saat itu dikatakan apa? Tuhan memberkati seluruh rumah Potifar karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara dan saya, kita jangan hanya menjadi berkat untuk ya kelompok kita, orang kita, anggota gereja kita. Kalau Tuhan memberkati kita, kita dapat menjadi berkat untuk sesama kita. Orang-orang yang bahkan tidak seyakin, sepercaya dengan kita. Dan inilah berkat Allah yang sudah kita bisa lihat melalui Yusuf, melalui Abraham itu sudah dijanjikan dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Tuhan memberikan berkat janjinya, engkau akan menjadi berkat. Bukan hanya aku akan memberkati engkau, Tuhan berkata kepada Abraham, tapi engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Kejadian 12 ayat 3 katakan apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Tapi sekali lagi, baik berkat, baik pengampunan, kebaikan, itu terjadi kalau Allah yang bekerja untuk kebaikan. Dan kuncinya itu ada dua. Yaitu apa? Kebaikan itu terjadi. Bekerjanya Allah di dalam diri Yusuf. Karena Yusuf yang mengasihi Allah dan Yusuf yang telah memiliki tujuan kehidupan yang Allah telah tetapkan dan kemudian dia laksanakan di dalam kehidupannya. Jadi dua poin ini penting. Jadi bukan hanya Allah bekerja kebaikan untuk semuanya, tidak. Tidak secara general. Allah mau kita melihat ini secara spesifik, yaitu apa? Untuk mereka yang mengasihi dia. Kalau kita membenci Allah, Allah nggak bisa paksakan hal yang baik terjadi. Kita aja nggak mau Allah. Kita tolak Allah. Kalau kita tolak Allah, hasilnya bukan kebaikan. Apa hasilnya? Dengan kata lain, tanpa kasih kepada Allah, tidak akan ada kebaikan, melainkan murka Allah yang jadi. Karena kita tolak dia. Tidak heran Roma 2 ayat 5 katakan apa? Roma 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau mengasihi Allah, hatimu yang tidak mau, bahasa Alkitabnya disunat, dilunakkan, dilembutkan. Karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, maka engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu murka Allah,
mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kalau kita tidak mengasihi Allah, Allah tidak bisa bekerja untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi syarat pertama adalah kita harus mengasihi apa? Kita harus mengasihi Allah. Supaya ada kebaikan yang terjadi ujung-ujungnya di dalam peristiwa kehidupan kita, dalam sejarah diri kita. Kita harus mengasihi Allah. Kalau kita tidak mengasihi Allah, bukan yang baik, tapi murka yang akan menjadi bagian kita. Nah, apa artinya? Oh, pendeta, iya betul pendeta. Saya mengasihi Allah. Apa artinya saudara mengasihi Allah? Ya, apa artinya kita mengasihi Allah itu kita menuruti kehendak Allah dan kemudian melayani Allah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan Allah, ya, menuruti kehendak Allah bukan hanya sudahlah bicara tentang mulut, tapi ini kita harus menuruti kehendak Allah. Bukankah pendeta kasih itu penurutan? Ya, mungkin kita katakan demikian. Kasih itu sama dengan penurutan. Menurut Yohanes 14 ayat 15, mungkin Anda pikir begitu ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala apa? Perintahku. Ini hati-hati dengan ayat ini ya. Kita bukan mengasihi Allah dengan penurutan. Loh, kenapa? Penurutan itu bukan jalan supaya apa ya? Memperoleh kasih Allah ya. Supaya memperoleh kasih Allah. Tapi karena Allah telah mengasihi kita, hasil daripada kasih Allah baru kita menurut. Ya, kita bukan mengasihi Allah dengan apa? Dengan penurutan kita. Poinnya, ini penting sekali ya. Poinnya adalah, hal ini tidak berarti, ayat ini, Yohanes 14 ayat 15, tidak berarti menurut perintah-perintah Allah itu sama dengan kasih. Kenapa? Kasih Allah itu bahkan pada saat kita masih berdosa sekalipun, kasihnya sudah dinyatakan, dia sudah mati bagi kita. Itu bukan sebelum kita menuruti. Ya, dia sudah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi sesungguhnya penurutan itu ya, itu adalah hasil daripada apa? Hasil daripada kasih Allah. Ya. Kasih adalah jenis hati. Kasih adalah sikap hati yang mendorong kita untuk menuruti perintah-perintahnya. Jadi tidak heran waktu Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, ya, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang Yesus katakan? Petrus, apakah engkau mau menuruti perintah-perintahku? Petrus, apakah engkau mau mengembalakan domba-dombaku? Apa itu yang Yesus bilang? Oh tidak. Yesus pertama kali tanya dulu, Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Lalu setelah Petrus berikan jawaban 3 kali, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Itu setelah ya-nya baru Yesus katakan apa? Gembalakanlah apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi penurutan itu bukan supaya kita berada di dalam kasih Allah. Bukan itu bukti kasih Allah. Tidak. Penurutan itu adalah hasil dari kasih Allah. Hasil daripada kasih. Nah, kasih Allah itu juga bukan, saudara, bagaimana? Saya melayani Tuhan, saudara. Itu artinya apa? Saya mengasihi Allah karena saya melayani Tuhan. Sekali lagi, kasih itu bukan melayani Allah. Allah tidak perlu dilayani dalam tanda kutip ya, supaya kita ada dapat sesuatu dari Allah. Kita harus apa? Kita harus membawa sesuatu, membawa sesajen kepada Allah, mempersembahkan sesuatu kepada Allah supaya Allah mengasihi kita. Oh tidak. Kisah 17 ayat 24-25 katakan apa? Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga Allah itu tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi sekali lagi, dengan kata lain, Tuhan tidak perlu dilayani. Dia nggak perlu butuh apa-apa. Nah, kalau saya dilayani oleh istri saya, mungkin karena saya tidak tahu masak. Terus terang saya tidak tahu masak, saudara ya. Jadi istri saya yang memasak. Jadi dia istilahnya dalam bahasa manusia dia melayani saya dengan apa istilahnya? Dengan masakan tersebut. Kenapa? Karena saya tidak tahu cara memasak. Tapi Tuhan tahu semuanya. Dia tidak perlu dilayani. Ya. Dia tidak perlu dilayani. Jadi kalau demikian pertanyaannya ya, apa artinya mengasihi Allah? Apa artinya mengasihi Allah? Pertanyaannya, bagaimana pada saat kita mengasihi kekasih kita, pacar-pacar kita yang sekarang sudah menjadi istri kita atau suami kita? How was it? Pada saat kita masih
berpacaran. Ya seharusnya setelah menikah sekalipun harus terus pacaran. Ya. Itu seharusnya itu idealnya ya. Kita harus terus lakukan. Bagaimana caranya bagaimana keadaan kita waktu kita masih pacaran? Waduh, kita ingin selalu berkomunikasi. Kita ingin selalu bertemu. Kita ingin mengutamakan apa yang diinginkan oleh pacar kita. Jadi angkat-angkat dan lain sebagainya. Jadi mengasihi Allah itu artinya mengutamakan pengenalan akan Allah di atas segala-galanya. Rindu untuk bertemu dengan kekasih kita. Kalau bisa malam itu diperpendek supaya pagi-pagi sudah bisa apa? Bertemu kembali dengan kekasih kita. Itulah sebabnya khotbah saya sahabat lalu, saya berbicara tentang dua orang yang sama-sama memiliki satu kerinduan yang sama tentunya ya. Tapi coba kita lihat cara mereka mendapatkan kerinduan tersebut. Yang satu ingin apa? Yaitu orang yang kaya, dia ingin barter dengan Yesus. Apa? Yesus, Rabi, guru yang baik, apa yang saya harus buat supaya saya dapat memperoleh kehidupan yang kekal? Dia ingin barter, bertransaksi, apa yang saya harus buat supaya dapat sesuatu yang engkau dapat berikan kepada saya. Tapi oknum yang kedua yang kita pelajari dari khotbah sahabat lalu saya itu adalah Sakeus. Dia tidak ingin mendapatkan sesuatu ya dari Tuhan. Ya. Dia hanya ingin apa? Mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Dia hanya rindu untuk mengenal Allah. Ingin mengenal apa ya? Yesus, anak Allah ini. Ya. Yang mengasihi orang-orang seperti dia. Ada murid-murid Yesus, Simeon, yang adalah juga pemungut cukai seperti Sakeus. Jadi dia rindu, dia bahkan lari, naik di atas pohon. Ya, itu merendahkan diri sekali untuk orang kaya itu, untuk berlari naik atas pohon. Tapi hatinya yang rindu untuk bertemu dengan Yesus. Hati yang mengarah kepada Yesus. Jadi dengan kata lain, mengasihi Allah pertama-tama adalah kita seperti kepada kekasih kita. Apa yang kita lakukan? Tulis surat terus. Mungkin atau tulis email, teks-teks terus. Ingin terus bersama-sama. Ingin selalu berada dalam kehadiran bersama ya. Jadi mengasihi Allah artinya melihat, mengenal Allah di atas segala-galanya. Di atas pemberian. Di atas berkat-berkatnya. Jadi pada saat kita berpikir tentang kasih Allah, jangan seperti orang yang kaya ada barter. Tuhan, ini saya ingin mengasihi engkau, tidak mengasihi engkau. Tapi kasih dulu ya kepada saya berkat-berkatmu Tuhan. Kasih dulu kepada saya pemberian-pemberianmu. Tidak. Mengasihi Allah. Yang kita cari bukanlah pemberian, tetapi si pemberi. Si pemberi. Ya. Filipi 3 ayat 8 katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Apa itu artinya segala sesuatu? Berkat-berkat Tuhan pun itu termasuk segala sesuatu di sini, saudara. Berkat-berkat Tuhan, Anda bisa memiliki berkat-berkat Tuhan, tetapi kalau Anda tidak memiliki Tuhan pemberi berkat, percuma. Ya, kita dapat saja memiliki berkat, tapi kalau kita tidak memiliki Tuhan pemberi berkat, maka berkat itu apa? Percuma. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Seperti Sakeus, dia mau mengenal Yesus. Siapa ini Tuhan ini? Dia ingin lebih dekat. Pengenalan akan Yesus itu utama ya. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Tuhan bisa memberikan begitu banyak berkat, tidak ada salahnya kita memperoleh berkat Tuhan, tidak ada salahnya. Tetapi kalau berkat itu yang kita utamakan di atas Tuhan pemberi berkat, maka itu kita telah salah ya. Itulah sebabnya Yusuf di dalam penjara sekalipun, dia tidak apa? Tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak merengut, tidak bergumul. Karena apa ya? Ada orang yang sering katakan pepatah ini kan, love God, kasihilah Tuhan, even when things doesn't make sense. Kasihilah Tuhan walaupun saat ini banyak hal yang Anda tidak dapat mengerti. Loh Tuhan, kok saya tiap malam berkhotbah tentang Engkau, atau saya membagikan Injil, saya bagikan firman-Mu, saya mendoakan orang lain. Loh, kok kehidupan saya begini? Kok saya mengalami penderitaan begini? Love God, kasih Tuhan itu bukan karena ada sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan, tetapi karena kita ingin lebih mengenal Dia. Itulah sebabnya, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, bukan di sini Rasul Paulus tidak katakan oleh karena berkat-berkatnya lah aku telah melepas. Tidak, Rasul Paulus tidak berbicara tentang berkat.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Itulah dia. Tuhan ingin agar kita apa? Mengenal Dia. Mungkin kita tidak dapat banyak berkatnya, mungkin kita tetap masih dalam keadaan sakit, mungkin penyakit kita tidak sembuh-sembuh, mungkin masalah dalam keluarga kita nggak selesai-selesai. Itu seringkali dapat terjadi, tapi mari kita tetap mengenal Dia. Pada akhirnya, God will work for good. Mungkin kita tidak lihat sekarang, tapi pada akhirnya Allah akan bekerja untuk kebaikan. Seperti Yusuf, 20 tahun dia harus tunggu, dengan kata lain. Kalau itu memang harus terjadi, let it be. Tetapi kekuatan Yusuf di dalam penjara, kekuatan Yusuf pada saat dia berada di bawah, dengan kata lain, adalah Tuhan yang dia kenal. Adalah Tuhan yang dia kenal. Jadi inilah, kita harus memiliki pengenalan. Ya. Bagaimana caranya kalau kita sukar untuk dapat apa ya? Untuk dapat memiliki apa? Memperoleh Kristus tersebut ya. Maka mungkin kita dapat berdoa. Apa yang doa kita? Doa kita berdasarkan Ulangan 36. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Atau sunat hati kita ya. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap jiwamu. Ya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Supaya engkau hidup. Jadi kita minta Tuhan, sunat hati saya. Sunat hati saya. Itu yang pertama ya. Ini yang kedua ini singkat saja saudara ya. Ini pertama, Allah bekerja untuk kebaikan bagi yang mengasihi Dia, dan yang kedua yang terakhir, bagi yang terpanggil. Roma 8 ayat 28 berbicara tentang mengasihi Dia dan mereka yang terpanggil. Kejadian 45 ayat 5, Yusuf berkatakan apa? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dia katakan pada saudaranya. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Allah menyuruh aku, bahasa Ibraninya adalah shalak. Ya. Allah menyuruh aku, shalak artinya to send for a special mission. Jadi dari sejak semula, kenapa Yusuf bisa bertahan di dalam penderitaannya sebagai budak, sebagai tahanan di penjara raja, karena dia tetap merasa, Tuhan, Engkau memiliki misi untuk saya lakukan. Saya mungkin belum tahu apa itu misi itu Tuhan. Tapi saya percaya kepada Engkau. Saya mengasihi Engkau. Walaupun keadaan saya saat ini sebagai budak. Atau keadaan saya sebagai tahanan. Tapi Tuhan, saya tahu Engkau memiliki rancangan-Mu Tuhan. Dan rancangan-rancangan Tuhan bagi umat-umat yang mengasihi Tuhan hanyalah rancangan kebaikan. Jadi kalaupun saudara dalam keadaan yang tidak enak saat ini, banyak masalah, banyak penderitaan yang Anda hadapi saat ini, ketahuilah, Tuhan tetap, kalau kita tetap mengasihi Dia, Tuhan tetap memiliki rencana yang mungkin saat ini kita belum lihat. Tapi sewaktu-waktu, seperti Yusuf, 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, tapi marilah kita dapat melihat bahwa Allah bekerja untuk kebaikan bagi yang apa? Terpanggil. Dan pada saat kita memiliki sense of purpose, tujuan, maka tantangan kita itu seperti kita main sepak bola. Saat ini mungkin babak pertama itu kita kalah 3-0. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau kita bisa ada yang kasih tahu, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Nanti di akhir setelah babak kedua kalian akan menang. Pasti 100% kalian akan menang. Maka Anda tidak akan pernah khawatir. Kita akan main dengan bebas, kita akan main dengan lepas karena adanya jaminan kita pasti menang. Tuhan sudah menjamin kemenangan bagi umat-umatnya. Walaupun kita hanya the remnant church, walaupun kita hanya umat sisa, cuma sedikit. Tapi jaminan kemenangan itu sudah ada, saudara-saudara. Jadi apapun itu, saya tidak tahu keadaan kita masing-masing. Saya tahu keadaan saya pribadi, keadaan saudara masing-masing saya tidak tahu. Tapi dimanapun situasi kita saat ini, di bawah sekalipun, ketahuilah Tuhan memiliki rancangan. Dan kalau kita tetap mengasihi Tuhan, pada akhirnya kita dapat berkata, saya, Pendeta Stephen Rantung, saya tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia. Dan bagi saya yang telah terpanggil sesuai dengan rencana Allah bagi saya. Dan kalau ini terjadi, biarlah ini menjadi satu hal yang memberikan sukacita
pada kita dan kekuatan kepada kita saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.